Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Saya baru saja berolahraga dan sambil menunggu lebih nyaman untuk mandi dan kemudian berangkat praktek, saya ingin sedikit banyak ya menguraikan gitu ya, apa saja yang menjadi problem dalam 6 bulan masa pandemi ini, khususnya untuk seorang psikiater seperti saya. Problem yang pertama memang berkaitan dengan kita diharuskan untuk menjaga jarak, ya, kemudian juga memakai masker dan mencuci tangan. Itu yang paling penting ya. Nah, problemnya di dalam praktek kedokteran jiwa adalah kalau kita merasa tidak percaya kepada dokter jiwa, maka kita tidak bisa menceritakan apa yang terjadi. Memang beruntungnya saya bergeraknya di bidang psikosomatik. Jadi artinya pasien-pasien yang datang ke saya kebanyakan mengeluh gejala fisik, walaupun masalahnya mungkin banyak dikaitkan dengan masalah psikologis. Nah, ini menjadi salah satu hal yang cukup baik, artinya kebanyakan keluhan mereka lebih awalnya ke gejala-gejala fisik yang mereka alami. Jadi tidak terlalu uh, banyak membicarakan masalah-masalah pribadi yang mendalam, karena kalau misalnya dengan kondisi saat ini, di mana kita nggak bisa lihat muka ya karena tertutup masker, kita harus menjaga jarak, sehingga hubungan dokter pasien sepertinya jauh begitu ya, walaupun kita sudah mulai terbiasa mungkin dengan kondisi seperti itu. Tapi tetap saja itu menjadi salah satu hal yang mungkin perlu kita kaji gitu ya ke depannya. Nah, apalagi di dalam beberapa kali kesempatan, teman-teman sejawat mengingatkan untuk tidak berlama-lama dengan pasien saat ini. Ya, karena resikonya tertular biasanya kalau kita bilang di CDC maupun dalam jurnal Clark berbagai macam berkaitan dengan pencegahan COVID-19 ini adalah banyak diantaranya disarankan tidak lebih berbicara erat atau berhubungan kontak erat dengan seseorang itu lebih dari 15 menit. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau misalnya di dalam praktek psikiatri itu 15 menit untuk pasien baru rada sulit. Sehingga saya mencoba mentoleransi dengan meningkatkan waktu, yaitu menjadi 20 menit untuk pasien baru. Ya, tapi pasien lama memang diharapkan 15 menit. Ini membuat kita lebih fokus pada gejala fisik atau gejala yang membuat datang ke dokter. Tapi kita mungkin agak sulit mencoba mentelaah lebih jauh tentang dasarnya, apa yang membuat dia datang ke dokter. Nah, ini juga salah satu yang mungkin perlu mendapatkan perhatian dari saya sebagai dokter jiwa untuk lebih fokus dan segera mendapatkan diagnosis yang tepat serta rencana terapi ke depan jika berhadapan dengan pasien-pasien di masa pandemi ini. Ini beberapa hal yang penting diketahui juga oleh pasien. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah tentang bahwa kita tidak bisa lagi membantu pasien lebih banyak. Ya, jadi artinya kalau saya biasanya dulu pagi dan sore praktek sampai malam, jumlah totalnya bisa sampai 22 sampai 24 pasien. Nah, sekarang tuh saya batasi saja sehari-hari hanya 15 pasien untuk hari Selasa sampai Jumat, Senin dan Sabtu itu 18 pasien. Nah, mengapa? Karena memang kalau kita berada pada kondisi di rumah sakit yang disebut sebenarnya sudah zona merah ya, atau lebih bahkan zona hitam, kita nggak pernah tahu interaksi orang sebelum datang ketemu kita. Jadi bisa saja dia ketemu dengan orang lain dan dia sudah membawa virus di dalam tubuhnya sebelum datang ketemu kita. Nah, walaupun di tempat saya sekarang sudah ada ventilasi, sudah ada exhaust yang cukup membantu untuk mengurangi dampaknya tertutupnya ruangan itu, maka kita bisa melihat bahwa
lebih baik memang tidak terlalu sering datang ke rumah sakit dan tidak terlalu banyak ya ketemu dengan orang. Karena ketika kita ketemu dengan orang tuh akumulasinya pasien pertama sampai ke 15, ya pasien ke-15 tentunya di tempat itu sudah ketemu dengan berbagai macam orang sambil nunggu misalnya, apalagi kalau misalnya dia tetap duduk di dalam ruangan ya tidak keluar, itu salah satu hal yang mungkin perlu diperhatikan juga untuk teman-teman. Nah sayangnya memang kita tidak bisa membuat satu sistem datang itu jam segitu karena kebanyakan sudah pernah beberapa kali dicoba tuh gagal ya, kebanyakan ketika diminta datang di jam tersebut dia juga tidak datang. Jadi ini yang sering kali kita harus perhatikan juga. Problem seperti ini memang sudah juga dikeluhkan oleh teman-teman yang lain kadang-kadang, yaitu jumlah pasien yang begitu luar biasa banyak itu akan meningkatkan risiko sebenarnya. Pertama risiko terhadap orang tersebut ya jadi kelelahan fisik gitu ya. Kemudian juga bisa terjadi risiko yang lain yaitu akumulasi virus tadi. Memang ada sulit banyaknya di masa pandemi ini, tapi saya berharap teman-teman pasien-pasien yang memang bisa membantu dirinya sendiri untuk tidak datang ke rumah sakit dulu ya, menahan diri, bagi kalau kasus-kasusnya seperti gangguan cemas, panik yang masih bisa dikendalikan. Banyaklah menonton video saya, tentunya ini akan sangat membantu untuk sedikit banyak mengurangi kecemasan teman-teman dan akhirnya bisa membantu teman-teman melewati masalah kecemasannya sendiri tanpa bantuan psikiater atau tanpa bantuan obat sekalipun. Jadi tetap waspada, jaga jarak, pakai masker, kemudian juga rajin mencuci tangan. Ini penting untuk dilakukan di saat masa pandemi sekarang ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, sekedar curhat saja buat teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat juga ya, diambil manfaatnya buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, salam sehat jiwa. Bye-bye.